Ya, halo teman-teman. Kali ini di tangan saya ada buku berjudul Max Havelaar, buku novel klasik karangan Multatuli atau Douwe Dekker ya, ditulis pada masa kolonial Belanda. Ini terjemahan dari H.B. Yasin dan pengantar oleh Pramudia Anantatur. Dan konon pidato-pidato Bung Karno ada beberapa yang terinspirasi dari gaya sastra Douwe Dekker. Dan di dalam cerita novel ini nanti ada pidato dari sang tokoh Max Havelaar yang berpidato kepada para pejabat. Ya, saya akan bacakan bab 8 di mana ada adegan Max Havelaar berpidato. Havelaar berkata kurang lebih sebagai berikut. Tuanku Raden Adipati Bupati Banten Kidul dan sekalian para Raden Demang yang menjadi kepala distrik di daerah ini, Tuan Raden Jaksa yang bekerja menegakkan keadilan dan Tuan Raden Kliwon yang menjalankan kekuasaan di ibu kota, dan sekalian para raden, mantri-mantri, serta sekalian kepala-kepala di daerah Banten Kidul, terimalah salam saya. Saya merasa gembira melihat tuan-tuan berkumpul di sini, mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya tahu di antara tuan-tuan ada yang unggul dalam ilmu dan kebaikan hati. Saya harap pengetahuan saya akan bertambah dengan ilmu tuan-tuan, sebab saya tidak begitu banyak tahu seperti yang saya kehendaki, dan saya suka kebaikan. Tapi sering saya merasa bahwa di dalam hati saya ada kesalahan-kesalahan yang menutupi kebaikan dan menghambat pertumbuhannya. Sebab tuan-tuan tahu bagaimana pohon yang besar mendesak yang kecil dan membunuhnya. Sebab itu, saya akan memperhatikan orang-orang di antara tuan-tuan yang unggul dalam kebajikan, dalam usaha saya, supaya jadi lebih baik dari sekarang. Terimalah salam Taksim saya. Tatkala Gubernur Jenderal memerintahkan saya untuk datang kepada tuan-tuan menjadi asisten residen di daerah ini, hati saya gembira. Tuan-tuan sekalian tahu bahwa saya belum pernah menjejak Banten Kidul. Karena itu, saya minta tulisan-tulisan mengenai daerah tuan-tuan, dan saya lihat bahwa banyak hal yang baik di Banten Kidul. Rakyat tuan-tuan memiliki sawah-sawah di lembah-lembah, dan ada pula sawah-sawah di gunung-gunung. Dan tuan-tuan ingin hidup damai, dan tuan-tuan tidak suka tinggal di wilayah-wilayah yang ditinggali orang lain. Ya, saya tahu banyak hal yang baik di Banten Kidul. Tapi bukan karena itu hati saya gembira, sebab di wilayah-wilayah lain pun saya akan bisa menemukan banyak hal-hal yang baik. Tapi saya lihat bahwa rakyat tuan-tuan miskin, dan itulah yang menggembirakan hati nurani saya. Sebab saya tahu bahwa Allah cinta orang yang miskin, dan bahwa Ia melimpahkan kekayaan kepada orang yang hendak diujinya. Tetapi kepada orang miskin diutusnya orang yang menyampaikan firman-Nya supaya mereka bangkit dalam kemelaratannya. Bukankah Dia mencurahkan hujan di mana batang layu mengering dan meneteskan embun dalam kelopak bunga kehausan? Bukankah tugas yang mulia dikirim untuk mencari orang-orang yang lelah, yang ketinggalan sesudah selesai bekerja dan tersungkur di tepi jalan karena lututnya tak kuat lagi untuk berjalan ke tempat menerima upah? Tidakkah saya akan gembira mengulurkan tangan kepada orang yang jatuh ke dalam lubang dan memberi tongkat kepada orang yang mendaki gunung?
Tidakkah hati saya akan menggejolak karena terpilih antara yang banyak untuk mengubah keluhan menjadi doa dan ratapan menjadi tasyakur? Ya, saya amat gembira terpanggil ke Banten Kidul. Saya berkata kepada wanita yang turut menanggung derita saya dan yang memperbesar bahagia saya, bergembiralah, karena kulihat Allah menurunkan sempana di atas kepala anak kita. Dia utus aku ke satu tempat di mana pekerjaan belum selesai, dan dia anggap aku cakap untuk berada di sana sebelum panen. Sebab kita bersukacita bukan karena memotong padi. Kita bersukacita karena memotong padi yang kita tanam. Dan jiwa manusia bukan tumbuh karena upah, tapi karena kerja yang membuat ia berhak untuk menerima upah. Dan saya berkata kepadanya, Allah mengaruniai kita seorang anak yang sekali waktu akan berkata, Anda tahu bahwa saya anaknya? Maka di dalam negeri ada orang-orang yang memberi hormat kepadanya dengan kasih sayang dan menaruh tangannya di atas kepalanya sambil berkata, marilah makan bersama dan tinggallah di rumah kami dan pergunakanlah apa yang kami miliki, sebab aku pernah mengenal ayahmu. Sebab kepala-kepala negeri lebah banyak yang harus dikerjakan di wilayah Tuhan. Katakan kepada saya, bukankah si petani miskin? Bukankah padi menguning seringkali untuk memberi makan orang yang tidak menanamnya? Bukankah banyak kekeliruan di negeri Tuhan? Bukankah jumlah anak Tuhan sedikit? Tidakkah ada rasa malu dalam jiwa Tuhan apabila orang Bandung yang terletak di timur sana mengunjungi daerah Tuhan dan bertanya, di manakah desa-desa dan di mana petani-petani? Dan mengapa tidak kudengar gamelan yang menyatakan kegirangannya dengan mulut tembaga, ataupun bunyi anak-anak gadis Tuhan menumbuk padi? Tidakkah getir untuk berjalan dari sini ke pantai selatan dan melihat gunung-gunung yang tidak mengandung air pada lereng-lerengnya, atau tanah-tanah datar di mana tidak pernah kerbau menarik baja? Ya, saya katakan itu kepada Tuhan, bahwa jiwa Tuhan dan jiwa saya sedih memikirkannya. Dan justru itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia memberi kita kekuasaan untuk bekerja di sini. Sebab di negeri ini ada huma buat banyak orang, meskipun penduduk tidak banyak. Dan bukannya tidak ada hujan, sebab puncak-puncak gunung menghisap awan-awan dari langit ke bumi, dan tidak di mana-mana ada batu yang tidak mau memberi tempat kepada akar, sebab banyak tempat yang tanahnya gembur dan subur yang meminta ditanami padi yang akan dikembalikannya dalam batang yang merunduk. Dan tidak ada perang di dalam negeri yang menyebabkan padi terinjak-injak tatkala masih hijau, dan tidak ada penyakit yang membuat pacul tidak berguna. Pun tidak ada sinar matahari lebih panas dari yang diperlukan untuk mematangkan padi. Padi yang akan menjadi makanan Tuhan dan anak-anak Tuhan.